Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live chat yang kedua di tahun 2020 ini dengan tema kesuburan dan kehamilan pada pasien gangguan tiroid. Nah, sembari menunggu Dokter Novi untuk join, saya akan memperkenalkan tentang Pita Tosca. Saya sendiri adalah Astriani Dwi Aryaning Tias, ketua dari Pita Tosca, yaitu komunitas pejuang tiroid Indonesia. Nah, untuk live chat yang pertama kemarin sudah berhasil dengan sangat baik. Teman-teman juga sudah memberikan testimoni yang positif. Nah, sekarang masih dalam rangka perayaan International Thyroid Awareness Week di tahun 2020 dengan tema Ibu dan Anak. Saat ini kita akan mengadakan live chat yang kedua dengan Dr. Noviani Sugiarto, spesialis obsgyn. Nah, nanti beliau akan membahas tuntas nih teman-teman seputar kehamilan, kemudian kesuburan, menstruasi, haid, siklus haid, reproduksi pada pria. Nah, kira-kira seperti itu. Dan ternyata sudah banyak yang join. Kemudian ada juga yang istilahnya sudah memberikan pertanyaan di DM, melalui DM atau melalui comment section. Ini sudah beberapa saya catat sambil menunggu Dr. Novi untuk join ya. Kita tunggu dulu beliau. Halo Mbak. Ada banyak banget yang sudah join. Ada Mbak Resti, ada Mbak Fitri. Halo, sehat semuanya ya. Halo Mbak Ondang, apa kabar? Halo Mbak Yuli. Udah banyak nih yang join, juga udah ada banyak yang sudah memberikan pertanyaan. Halo Mbak Sisilia. Kita masih menunggu Dokter Novi. Nah, nanti halo Mbak Enggar, siap Mbak Pemi, nanti dicatat ya biar kita bisa berbagi juga sama teman-teman yang mungkin tidak bisa untuk ikut join live-nya. Jadi kita sedang menunggu Dokter Novi untuk join. Semoga bisa segera join. Suara saya terdengar jelas nggak ya teman-teman? Kemarin sih sudah rehearsal. Semoga jelas, tidak ada gangguan koneksi. Nah, sembari menunggu Dokter Novi, kita akan membahas singkat ya mungkin tentang Pita Tosca itu sendiri. Jadi, Pita Tosca adalah komunitas pejuang tiroid Indonesia yang isinya tidak hanya ada pasien kanker tiroid, tapi juga banyak sekali gangguan tiroid yang lain. Gangguan tiroidnya apa sih? Sebetulnya macam-macam teman-teman, yang seperti penjelasan dari dokter pendamping Pita Tosca sendiri, Dokter Aswin. Nah, ini sebentar. Dokter Novi udah join. Nah, ini udah belum mulai, udah ada semuanya. Halo Dokter Novi, finally ya. Nggak apa-apa dok, kita sama-sama belajar bareng. Oke, dok, nah untuk sesi live chat kali ini adalah live chat kedua dok di tahun 2020, masih dengan tema memperingati International Thyroid Awareness Week di tahun 2020, yaitu Mother and Baby atau Ibu dan Anak. Nah dok, untuk live chat kali ini kita itu akan membahas tuntas tentang kehamilan dan kesuburan pada pasien dengan gangguan tiroid. Nah, sebelum untuk dokter mungkin memulai tanya jawabnya ya, bisa kita sapa dulu ke teman-teman. Dokter Noviani Sugiarto ini adalah spesialis obsgyn. Teman-teman berpraktik di Rumah Sakit San Carolus juga ya dok ya, dengan suaminya yaitu ya dengan Dr. Laurentius Aswin Pramono yang merupakan spesialis penyakit dalam. Jadi dua pasangan ini tuh
dokter yang sangat fenomenal dan baik hati, baiknya nggak tahu kebangetan banget. Mungkin nanti teman-teman bisa untuk sharing sendiri di sesi yang lain dengan Dokter Novi maupun dengan Dokter Aswin di Rumah Sakit San Carolus Salemba, Jakarta ya. Nah, Dok, saya persilahkan kepada Dokter Novi untuk mungkin sekedar sedikit ya, Dok ya, memberikan apa ya istilahnya materi sekitar 5 sampai 10 menit tentang mungkin kehamilan dengan tiroid atau gangguan tiroid itu seperti apa dan pengaruhnya tentang gangguan reproduksi, Dok, gitu. Nah, setelah itu baru saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaannya yang dari teman-teman ini udah lumayan sangat banyak. Jadi, monggo waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, makasih banyak Mbak Asti udah diundang di acara kali ini. Perkenalkan saya Dr. Novi, bekerja di spesialis obgyn di Rumah Sakit Carolus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai permasalahan tiroid pada kesuburan dan kehamilan. Jadi, fungsi tiroid itu sendiri sebenarnya sangat mempengaruhi kesuburan dan kehamilan. Jadi, abnormalitas tiroid itu ada kelebihan hormon tiroid atau hipertiroid, atau kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid. Jadi keduanya ini bisa mempengaruhi kesuburan dan kesehatan pada waktu hamil. Jadi kenapa dia mempengaruhi kesuburan? Karena abnormalitas hormon tiroid menyebabkan sel telur itu nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan ovulasi setiap bulannya dengan rutin, dengan teratur. Jadi gejalanya biasanya mensnya bisa lama, nggak mens, lebih dari 35 hari, atau ada perdarahan yang mens yang nggak teratur, yang waktunya atau perdarahan dari vagina. Gitu. Juga infertilitas atau tidak subur. Itu juga salah satu tanda dari hipo atau hipertiroid. Selain itu juga permasalahan ini juga bisa menyebabkan masalah pada kehamilan. Kalau seandainya berhasil hamil, bisa menyebabkan suatu permasalahan, yaitu bila tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi pada ibu hamil, yaitu preeklamsi, keguguran, terus preterm atau prematur, atau kematian janin dalam rahim, dan juga permasalahan pada janin, karena pada 12 sampai 14 minggu pertama, janin itu belum bisa membentuk hormon tiroidnya sendiri. Jadi dia sangat bergantung sama kadar tiroid dari ibu. Jadi apabila ibunya misalnya kekurangan hormon tiroid, padahal fungsi tiroid penting untuk perkembangan saraf dan otak dan saraf janin, sehingga dan kognitifnya juga, sehingga kalau kekurangan hormon tiroid pada awal hamil memang bisa memberi pengaruh juga. Oleh karena itu, penting sekali kita melakukan cek tiroid sedini mungkin, bahkan kalau bisa dari sebelum hamil, dan melakukan terapi sehingga kadar tiroidnya bisa terjaga dan menjadi kehamilan yang berhasil dengan baik. Terus selain cara diagnosisnya tadi, itu juga dengan pemeriksaan TSH, kita juga bisa untuk kehamilan, memang kita targetnya TSH-nya memang pada orang yang tidak berencana hamil bisa sampai targetnya di bawah 4. Tapi kalau berencana hamil, target TSH harus di bawah 2,5, baru dia boleh hamil. Karena yaitu, kalau enggak nanti dia bisa meningkatkan resiko keguguran. Jadi kenapa targetnya lebih rendah, di bawah 2,5, terutama untuk yang hipotiroid ya. Selain itu juga kalau mau program, kemungkinan keberhasilan program jauh lebih tinggi kalau TSH-nya di bawah 2,5. Misalnya mau program inseminasi atau bayi tabung itu jauh lebih tinggi. Iya. Terus ya gitu. Ya itu sih, kalau begitu hamil, kadar hormon tiroid yang misalnya pada pasien hipotiroid, kadar hipotiroid juga perlu ditingkatkan dosisnya jadi 30%. Jadi misalnya setiap hari 7 hari minum obat sehari sekali, jadi menjadi 9 dosis. Jadi ada 2 hari yang dosisnya didouble dari awal begitu kita positif hamil, sambil melakukan cek berkala hormon tiroidnya. Awalnya sebulan sekali, lalu setelah itu bisa setiap trimester 1 kali.
gitu. Oke, Ya. Dok, saya mau tanya, sebenarnya ini teknis sih, Dek. Apakah gambar saya ini blur atau ini ya, Dok ya, koneksi dokter yang mungkin, soalnya gambar dokter masih kayak reconnecting gitu. Blur ya? Atau diulang, di Oh, send request ulang gitu, Dok. Tadi sih enggak ya. Kok banyak yang bilang gambarnya blur. Halo? Halo, Dok? Nah, sudah. sip. Udah, sip, sip, Soalnya sip. tadi nggak jelas ya. Tadi sambung wifi-nya kurang jelas. Oke, oke. Oke, udah jelas. Udah jelas ya teman-teman semua ya. Nah, Ya. tadi alhamdulillahnya ini udah saya catat sih, Dok, bahwasanya ada dengan Iya. gangguan tiroid sendiri tuh cukup beresiko kalau tidak dipantau dengan optimal gitu, teman-teman. Nah, Mm-mm. Dok, ini tadi kan juga saya catat, saya highlight bahwasannya ada target TSH dan FT4 yang harus dipenuhi untuk pasien dengan gangguan tiroid itu supaya bisa hamil ya, Dok ya. Untuk program hamilnya bagaimana, dan ternyata untuk dari si pasien yang dengan gangguan tiroid yang tadi mungkin dokter sempat di awal bilang gangguan tiroid kan ada gangguan fungsi seperti hipertiroid, hipotiroid, kemudian ada kanker tiroid. Nah, ini ternyata ada dosis-dosis yang patut untuk dipantau terus dari obatnya. Kemudian ada satu highlight yang paling penting, yaitu adalah perkembangan dari janin bayi ketika ibunya sudah hamil. Di 12 minggu pertama itu sangat bergantung pada tiroid ibunya. Betul ya, Dok ya? Iya. Iya. Siap. Oke, dokter, ini udah bahkan udah banyak yang bilang, wah ini jelas banget, cantik, Dok. Dokternya cantik banget. Jadi salvo kan semuanya. Oke, teman-teman, nah ini sudah ada pertanyaan yang saya akan membacakan pertanyaan yang berkaitan dengan tema ya. Kalau misalkan pertanyaannya mungkin tidak berkaitan dengan tema, bisa saya tanyakan, saya diskusikan dengan dokter, tapi di akhir sesi. Jadi ini yang ada hubungannya dengan tema kali ini, yaitu kesuburan dan kehamilan pada pasien tiroid. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, dari MG Santi 69. Mbak, gimana hubungan hipertiroid dengan proses hamil atau promil? Apakah mempengaruhi? Gitu. Oh ya, teman-teman, sebentar, Dok, sebelum dijawab, teman-teman kalau mau tanya bisa pakai format pertanyaan ya, namanya singkat aja, nama panggilan, kemudian umur atau usia, dan domisilinya di mana, kemudian baru pertanyaan. Oke? Nah, jadi pertanyaannya yang pertama tadi, Dok, hubungan hipertiroid dengan program hamil. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa saya describe, apakah hipertiroid nanti mempengaruhi ke kehamilan dan bagaimana targetnya dari TSH dan FT4-nya, Dok? Iya. Jadi kalau memang untuk kehamilan, gangguan ovulasi, memang untuk hiper juga bisa mempengaruhi gangguan ovulasi. Tapi memang lebih berat kalau dia hipotiroid. Hipotiroid memang biasanya lebih mengganggu ovulasi. Tapi hipertiroid pun kalau tidak terkontrol, dia bisa mempengaruhi terjadinya ovulasi. Jadi targetnya ya memang sesuai target ya kalau hipertiroid memang sesuai target yang dianjurkan oleh dokter. Nanti kalau dia biasanya udah menstruatur, biasanya nggak masalah. Yang penting minum obat yang diberikan dokter sampai mencapai targetnya. Usahakan selalu memang untuk mencapai target supaya kita keluar sel telur tiap bulannya supaya bisa ovulasi dan kesuburan bisa kembali. Oke. Dan apabila hamil, memang nanti untuk hiper, memang apabila hamil nanti akan ada penyesuaian dosis. Biasanya justru kalau hiper malah agak obatnya itu agak diturunkan. Jadi untuk menyesuaikan dosisnya, karena supaya kita jaga TSH-nya itu kalau bisa di bawah 2 gitu. Di bawah 2. Ya, kalau hiper kita agak adjust dosisnya. Karena tiroid sendiri dan T4-nya kalau di batas atas, FT4 dan total T4 itu di batas atas, atau free T4-nya bisa sampai 1,5 kali. Jadi boleh agak tinggi
agak pokoknya di batas atas pada awal hamil. Jadi bukan benar-benar di tengah-tengah, tapi agak di batas atas. Oke, siap dok. Berarti memang ada kaitannya, namun tidak selalu istilahnya kalau yang tidak terkontrol banget ya dok ya, baru yang berpengaruh kalau Iya. hipertiroid. Nah tadi Kalau dokter Novi hiper, juga, ya dokter Novi juga sampaikan bahwasannya kalau hipertiroid itu ada target TSH dan FT4 yang harus dipenuhi, itu harus dikomunikasikan dengan dokter ya dok ya, ya. untuk program hamilnya. Nah pertanyaan yang kedua dok, ini ada berkebalikan dok dari hipertiroid ya. Ini adalah hipotiroid. Ini kebetulan ada Ibu Resti dari Ciamis. Saya didiagnosa hipotiroid. Yang ingin saya tanyakan adalah apa benar hipotiroid adalah gangguan yang paling sulit hamil dibandingkan dengan gangguan tiroid yang lainnya? Seperti itu dok. Jadi, kalau dibandingkan gangguan tiroid lain, memang hipotiroid ini paling mengganggu ovulasi. Tapi memang dibandingkan dengan, jadi kabar baik bagi untuk teman-teman pejuang tiroid, penyakit tiroid ini paling mudah adalah salah satu penyebab ketidaksuburan atau infertilitas yang paling mudah diatasi. Paling gampang diatasi, tinggal mengkonsumsi obatnya. Misalnya kalau hipotiroid, tinggal konsumsi obatnya secara teratur sampai targetnya tercapai, dan tiap 3 bulan dikontrol, lalu sampai target tercapai dia akan ovulasi, akan menstruasi setiap bulannya secara teratur dan akan hamil. Cuman memang pas hamil agak ditingkatkan nanti untuk obat tiroidnya biasanya. Ditingkatkan 30. Nah, ini juga ada pertanyaan yang bagus sekali, dok, terkait dengan program hamil dari pasien gangguan tiroid sendiri. Apakah obat-obatan tiroid, mungkin obat anti tiroid atau levotiroxin ini aman dikonsumsi bagi yang program hamil, dok? Aman sekali. Jadi memang caranya supaya bisa pas pada pasien yang hipotiroid untuk bisa cepat hamil, memang harus kontrol dengan levotiroxin itu. Diminum setiap hari, lalu diukur nanti TSH-nya setiap 3 bulan. Di targetnya kurang dari 2,5. Kalau dia sudah kurang dari 2,5, boleh lakukan program hamil. Dan itu sepanjang program hamil memang harus diminum supaya targetnya terpenuhi sampai kita bisa mencapai target itu. Oke, siap dok. Nah dok, ini juga ada yang bertanya, kalau ada pasien dengan gangguan tiroid, kemudian dia itu adalah mempunyai penyakit bawaan seperti diabetes, apakah juga bisa mengikuti program hamil? Ya, kalau dia mempunyai diabetes terus ada tiroidnya, bisa mengikuti program hamil, bisa juga. Jadi memang tiroid ini sering berkaitan dengan hipotiroid khususnya ya, karena mudah meningkat gejalanya, salah satu gejalanya mudah meningkat berat badan, sering berkaitan dengan PCOS atau polikistik ovarium atau resistensi insulin. Resistensi insulin itu seperti tubuh tidak bisa memasukkan gula ke dalam sel, jadinya sebelum terjadinya diabetes, dia bisa bersamaan PCOS dengan hipotiroid. Tentu saja bisa melakukan program hamil, yang penting dua-duanya dikontrol. Jadi yang hipotiroid diberikan levotiroxin setiap harinya dengan dosis yang sampai TSH-nya terpenuhi, yang begitu juga yang PCOS atau yang misalnya dengan diabetes atau dengan ini juga harus dikontrol diabetesnya. Jadi dengan pemberian misalnya metformin, terus dengan stimulasi ovarium, bisa dengan stimulasi, dimulai dari obat-obatan dulu. Dan memang sebelum melakukan stimulasi mesti pemeriksaan semua ya untuk infertilitasnya. Oke. Nah dok, kaitannya dengan program hamil dok, jadi kita akan bahas tuntas dulu ya dok tentang program hamil, baru yang gangguan yang lain. Nah, program hamil sendiri untuk pasien dengan kanker tiroid ya dok ya, apakah itu berbeda dengan
pasien dengan gangguan tiroid yang lain gitu. Misalkan mungkin gangguannya kan sama ya, tentang infertilitas atau kesusahan untuk ovulasi. Apakah itu berbeda, Dok? Kalau pasien kanker Kanker. tiroid yang Iya. sudah diangkat ya, Iya, atau di total radio, tiroidektomi, Dok. Betul. ya, apabila itu berarti kan kondisinya butuh hormon tiroid harian ya. Iya. Dosisnya itu di terus minum levotiroksinnya selama program itu terus diminum dengan target TSH tadi kurang dari 2,5. Itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Berarti sama ya, Dok ya, prinsipnya programnya sama ya? Sama ya, tapi apabila ada riwayat ablasi memang dijarakkan untuk program 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi jangan langsung program kalau apabila habis ablasi radio iodin. Oke. Nah, itu pertanyaan lanjutannya, Dok. Nah, ketika orang dengan riwayat ablasi sudah total tiroidektomi, misalkan ternyata tanpa program hamil sudah hamil nih, Dok. Nah, apakah ini akan bermasalah dengan janin yang akan digandung atau bagaimana, Dok? Kalau di atas 6 bulan sih sudah nggak masalah. Kalau sebelum 6 bulan, Dok, harus dipantau atau bagaimana? Harus dipantau janinnya. Kita pantau janinnya. Oke. Nah, Dok, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, sebetulnya kan banyak juga nih yang bertanya ke saya, Mbak, program hamilnya apa gitu kan? Terus program hamil itu kayak gimana? Mungkin Dokter Novi juga bisa jelasin sekilas ya, Dok ya, tentang program hamil gitu, Dok. Yang aman juga bisa digunakan oleh pejuang tiroid yang mungkin kesusahan untuk punya anak udah bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh tahun sudah menikah susah punya anak. Ini kira-kira apa aja, Dok, program hamil itu? Ya, jadi apabila sudah menikah 1 tahun tapi belum diberikan anak, memang sudah saatnya untuk ke dokter kandungan untuk melakukan program hamil. Itu sangat disarankan karena semakin dini usia keberhasilan program hamil akan semakin tinggi, cadangan sel telur jauh lebih banyak. Jadi pada saat datang itu pasti dokter pertama akan periksa lengkap karena kita periksa hormon juga, tiroid, salah satunya tiroid karena ini hormon yang jelas bisa mempengaruhi ovulasi. Terus ada prolaktin, terus ada hormon kayak seperti FSH. Lalu kita juga periksa, jadi gangguan infertilitas itu disebabkan pertama ada gangguan ovulasi, ada gangguan saluran tuba atau saluran telur, lalu ada gangguan di rahimnya sendiri, misalnya ada miom, saluran telur ya dengan HSG apakah ada hambatan, dan sekitar sebagian lagi karena sperma, sekitar 30% karena gangguan sperma. Jadi kesemuanya itu diperiksakan. Gitu. Termasuk apakah ada kemungkinan resistensi insulin itu diperiksa. Lalu kita evaluasi masalahnya di mana. Misalnya masalahnya hanya karena kekurangan hormon tiroid atau kelebihan hormon tiroid, berarti kita atasi masalah itu. Kita kontrol dulu hormon tiroidnya sampai yang saya bilang tercapai target itu. Okay. Apabila sudah tercapai target, boleh saja dilakukan program. Kalau untuk hanya masalah tiroid atau karena gangguan ovulasi, itu bisa programnya cukup dengan pemberian stimulasi ovarium aja, gitu, dengan obat saja. Jadi nggak perlu tahap yang lebih lanjut. Kecuali kalau disertai permasalahan sperma atau apa, mungkin perlu misalnya inseminasi atau yang ke tahap yang lebih lanjut. Tapi kalau tiroid saja cukup dengan kontrol, bahkan hanya dengan kontrol tiroid tanpa pengobatan stimulasi ovarium, dia bisa hamil spontan kok. Yang penting tiroidnya terkontrol, dia menstruasinya teratur, terus sperma suami bagus, dia akan bisa hamil spontan bahkan tanpa pengobatan lain-lain. Karena tiroid ini salah satu penyebab infertilitas atau ketidaksuburan yang paling gampang diobatin. Kalau penyebabnya hanya hiper atau hipotiroid, itu paling gampang diobatin, paling mudah terjadi kehamilan secara spontan dibanding penyebab infertilitas lainnya yang ada yang lebih banyak, yang lebih sulit. Gitu. Oke, Dok. Dok, bagus sekali penjelasannya tentang promil. Ini yang saya highlight, bahwasannya ternyata dari penjelasan dokter yang sangat komprehensif ini, ternyata tiroid itu sangat penting ya, Dok ya, untuk pemeriksaan orang yang ingin promil ya, Dok ya. Jadi ya, jangan pemeriksaan pertama datang. Ya, malah pemeriksaan pertama ya, Dok ya.
Soalnya banyak juga teman saya yang mengeluhkan hamil udah nikah udah lama tapi belum dikaruniai anak. Nah, ketika saya tanya apakah udah diperiksa tiroidnya, malah bilangnya gini, Dok, dokter obstinnya nggak nyaranin tuh gitu. Berarti kan apa ya istilahnya mungkin kurang komunikasi kali ya antara dokter dengan pasiennya ini sendiri. Bahwasanya ternyata tiroid itu malah paling apa ya juga berperan penting ya, Dok ya, dalam kehamilan ini ya. Ya, karena salah satu penyebab tidak keluarnya sel telur atau gangguan ovulasi itu. Oke. Harus dipikir. Siap, Dok. Nah, Dok, ini sekarang kita akan beralih ke pertanyaan tentang siklus haid atau menstruasi yang sudah banyak sekali titipan, Dok. Saya bacakan dulu yang di live chat ini, yaitu adalah saya Anissa dari Bandung. Dok, saya adalah pasien hipotiroid dengan siklus haidnya selalu mundur jauh sekali. Berarti kondisi hipotiroid ini mengganggu ovulasi sekali kah, Dok? Pertanyaannya, Dok. Ya, kondisi hipotiroid sangat bisa mengganggu ovulasi. Apabila ada kondisi seperti itu, memang kita periksa tadi TSH, terus kita periksa antibodi juga, antibodi tiroid TPO. Apakah ada antibodinya positif? Jadi memang kalau dengan antibodi positif, kita terapinya lebih harus rutin terus sampai obat tiroid itu obat yang tidak terlalu mahal ya, dan dia bisa dikontrol dengan obat kok, jadi tidak perlu khawatir, tapi memang harus minum obat terus gitu, terutama kalau memang mau mensnya teratur dan mau hamil. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan istilahnya ya kayak masih meminum obat dan ini kalau anti TPO positif itu kan berarti Hashimoto ya, Dok ya. Nah, Ya, ketika Hashimoto tapi menstruasinya masih bermasalah, itu berarti si TSH dan FT4-nya masih belum stabil atau bagaimana ya, Dok ya? Ya, TSH kemungkinan besar seperti itu, TSH dan FT4-nya belum tercapai target. Berarti kemungkinan besar seperti itu, kecuali dia disertai permasalahan lain, misalnya dia ada yang saya bilang resistensi insulin, jadi misalnya badannya gemuk, ternyata ada resistensi insulin juga. Tapi kalau hanya masalah tiroid itu seharusnya dia akan bisa menstruatur. Berarti Jadi kalau dengan masih obat akan menstruatur. berarti kalau misalkan masih ada gangguan menstruasi itu harus adjust obatnya ya, Dok ya? Adjust dosisnya kah? Ya, adjust obatnya karena kan kita tiap 3 bulan kita periksa kan, kita adjust obatnya. Berarti ini masih kurang, mesti lebih tinggi lagi obatnya. Oke. Dok, berarti targetnya belum tercapai. Oke. Nah, Dok, berarti ketika nanti misalkan nih ada gangguan resistensi insulin, itu bolehkah, Dok, obat dari untuk mengatasi insulinnya, diabetesnya ini maksudnya, dengan tiroid itu diminum secara bersamaan, boleh ya, Dok ya? Kalau obat itu memang kalau tiroid kan pada waktu kosong pagi hari. Iya. Pada waktu lambung kosong. Memang kalau yang metformin ya bisa dijarakkan sih, jangan terlalu bersamaan. Tapi sebenarnya nggak masalah, yang penting ada jaraknya sedikit. Oke, berarti terus, bisa ya, Dok ya? Misalnya, ya. Tapi kalau misalnya ada ibu hamil minum levotiroxin, itu memang kan ada biasanya ibu hamil minum vitamin, kalsium sama zat besi. Itu harus dijarakkan sekitar 4 jam gitu. Jadi jangan bersamaan. Oh, berarti ada bisa obat tiroidnya dulu ya, Dok ya? Iya, obat tiroidnya pas lambung kosong. Oke, Dok, terima kasih penjelasannya. Nah, ini ada, Dok, related dengan gangguan haid pada pasien kanker tiroid. Nah, Dok, yang ditanyakan adalah saya pasien kanker tiroid sebetulnya haidnya teratur dan siklusnya pun bagus. Nah, sekarang saya pakai aplikasi untuk mengetahui masa subur. Yang saya tanyakan itu justru apakah aplikasi ini yang saya gunakan adalah aplikasi ini bisa sesuai, Dok, namanya akurat gitu. Bisa digunakan untuk mantau. Jadi kalau ovulasi itu ditandai dengan setiap bulan itu mensnya teratur. Jadi jarak antar mens itu kurang dari sekitar 21 sampai 35 hari dalam rentang waktu itu. Kalau lebih dari 35 hari berarti itu tidak ovulasi. Tapi kalau masih dalam itu berarti kemungkinan terjadi ovulasi setiap bulannya. Terus aplikasi untuk mengetahui masa subur memang bisa membantu ya, tapi memang
bagusnya dikonfirmasi kalau memang sudah 1 tahun menikah dan mencoba, bagusnya dikonfirmasi dengan dokter. Jadi di USG nanti di hari ke-13-14 apakah ada sel telur yang besar. Lalu nanti dievaluasi lagi apakah sel telurnya pecah seperti itu. Atau juga dengan kalau pemeriksaan lendir serviks, dia akan memanjang sekitar di atas 10 cm. Kita bisa pas masa subur, benar nggak saya punya lendir serviks bisa memanjang. Atau dengan pemeriksaan, ada sih pemeriksaan tes ovulasi. Jadi seperti tes PEG, tapi dia apakah ini saya lagi ovulasi, ada seperti itu. Pemeriksaan seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa pemeriksaan untuk memastikan. Kalau dari aplikasi saja itu baru kira-kira saja. Memang bagusnya dipastikan ke dokter. Atau menggunakan itu. Oke, nah dok, ini juga related dengan gangguan haid atau menstruasi, dok. Ada pertanyaan bahwa sebetulnya baru selesai operasi kanker tiroid atau total tiroidektomi. Namun yang terjadi itu justru kebalikannya, dok. Haid 1 bulan itu malah 2 kali. Sebetulnya saya sendiri pun juga sih, dok. Jadi memang kondisi TSH saya itu rendah. FT4-nya pokoknya ini mengarah ke hipertiroid, dok. Nah, apakah itu juga karena tiroidnya atau bagaimana ya, dok ya? Karena siklus saya itu jadi 1 bulan 2 kali, dok. Jadi rentangnya itu malah kecil dari haid yang sebelumnya. Kalau mens setiap bulan sebulan 2 kali dengan kurang dari 21 hari, itu berarti nggak keluar sel telurnya. Berarti itu bukan mens yang baik gitu. Jadi ya, jadi memang harus dievaluasi lagi sih. Berarti itu mungkin ada penyebab-penyebab yang lain ya, dok ya? Bukan tentu karena tiroidnya ya, dok ya? Ya. Ya memang kita harus evaluasi dengan cara USG gitu. Dan dilakukan pemeriksaan lainnya memang. Oke, dok. Nah, ini sekarang kita beralih ya, dok ya, ke kehamilan dengan tiroid. Karena tadi mungkin sudah cukup jelas tentang gangguan menstruasi, mulai dari hiper, hipo, kanker tiroid kita udah bahas. Nah, ini ada pasien usia 28 tahun dari Nganjuk. Dok, saya hamil 32 minggu. Kemarin merembes dan kata dokternya ketubannya berkurang. Saya disuntik Dexa dan sekarang bed rest, dok. Saya berhenti obat sejak Maret. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Apakah ada rekomendasi? Karena rumah sakit sedang dikarantina. Itu, dok. Ini hipotiroid. Nah iya, ini harusnya disertakan ya gangguan tiroidnya apa, karena kita juga nggak tahu. Nah kalau berhenti obat, sarannya sih apa nggak sebaiknya dilanjutkan obatnya ya, dok ya? Iya, jadi kalau pada hipotiroid memang harus dilanjutkan obatnya terus sepanjang kehamilan. Bahkan yang saya bilang dari awal, begitu dia positif hamil, dia tes pack positif, dia dinaikkan sedikit dosisnya, jadi dinaikkan 30%, atau 9 dosis dalam seminggu. Terus setiap sebulan sekali harus dicek hormon tiroidnya, sampai 20 minggu, lalu habis itu setiap trimester saja, trimester 2 dan trimester 3 dicek sekali-sekali TSH-nya. Lalu apabila masih ini ya harus di-adjust dosisnya dan harus diminum sampai lahiran. Harus diminum sampai lahiran ya. Apalagi dengan riwayat tiroidektomi ya. Harus lebih hati-hati. Dok, nah ini dijelasin, dok. Ini dijelasin ternyata yang bersangkutan adalah pasien hipertiroid, dok. Bagaimana kalau hipertiroid? Kalau hipertiroid itu kalau hanya yang diobati itu hanya yang gejalanya sedang dan berat. Jadi kalau hipertiroid yang kan ada yang murni, ada hipertiroid yang subklinis. Kalau hipertiroidnya subklinis dia tidak perlu diobatin. Kalau hipertiroid yang murni saja yang perlu diobatin dengan gejala yang sedang dan berat. Jadi kalau masih sangat ringan sebenarnya nggak perlu diobatin. Soalnya ini, dok, jadi kan tadi air ketubannya itu merembes gitu, dok, jadi berkurang. Nah, apakah obatnya tetap dikonsumsi? Karena yang bersangkutan tuh sudah disuntik Dexa dan sekarang disuruh bed rest, dok, dan sudah berhenti obat sejak Maret gitu. Apakah obatnya tetap dilanjutkan atau bagaimana ya, dok ya, sarannya? Karena rumah sakit sedang dikarantina. Iya, kalau hipertiroid sih tidak
nggak apa-apa kalau gejalanya ringan, nggak usah melanjutkan obat. Jadi ini ada permasalahan lain, yaitu permasalahan pecah ketuban di mana harus di pematangan paru. Jadi kalau untuk hipertiroidnya nggak ada bergejala, nggak perlu diobatin, kecuali gejalanya berat, misalnya nadinya lebih dari 100 kali, baru kita obatin gitu. Kalau memang udah nggak minum obat, nggak perlu dilanjutkan. Oke, thank you dok. Berarti memang tindakan yang diambil oleh Oxygen-nya waktu itu adalah sudah betul ya dok ya? Sudah sesuai ya dok? Ya. Oke. Nah dok, hipertiroid yang diobatin yang sedang dan berat saja, yang gejalanya sedang dan berat. Jadi diteruskan PTU, misalnya mendapat PTU dari sebelum hamil, itu diteruskan sampai trimester pertama itu harus dengan PTU. Baru trimester kedua, ketiga boleh ganti dengan metimazol. Gitu. Oke. Tapi yang sedang dan berat saja. Ya siap. Berarti hipertiroid yang gejalanya ringan tidak perlu diobatin, tidak apa-apa ya dok ya? Iya. Oke. Nah dok, ini ada Ibu Anggreni yang bertanya tentang PCOS dok. Saya PCOS tipe gemuk dan jarang mens. Ketika BB saya naik dan saya ada benjolan di leher kanan kiri, apakah itu juga hipotiroid dan pemeriksaannya apa saja untuk mengetahui saya hipotiroid, karena saya juga susah untuk memiliki keturunan, gitu dok. Ya, memang harus dievaluasi. Screening pertama itu TSH sama resistensi insulin gitu. Memang apabila hipotiroid bisa diketahui dari pemeriksaan darah, yaitu TSH. Pertama TSH dulu. Gitu. Baru nanti apabila TSH-nya naik, berarti perlu pemeriksaan hormon tiroidnya. Oke, siap dok. Jadi memang harus pemeriksaan tiroid itu adalah TSH ya dok ya? Untuk ya, jelas. Kalau ini sih, ya kalau dengan obesitas, dengan diabetes, dengan riwayat, misalnya dalam keluarga dari riwayat tiroid, memang screening TSH itu harus dilakukan. Bahkan kalau bisa dari sebelum hamil. Oke. Atau gangguan menstruasi juga dianjurkan untuk melakukan screening TSH. Oke, nah itu yang harus di-highlight betul-betul dok, bahwasannya kan mungkin sejak remaja ya dok ya yang ada gangguan menstruasi, suka telat atau malah maju gangguan menstruasinya seperti saya tadi, itu harus cek TSH dan FT4-nya apakah itu normal atau tidak. Nah kalau tidak normal bisa langsung ke spesialis penyakit dalam atau ke Oxygen ya dok untuk ditanyakan. Itu teman-teman. Nah ini ada pertanyaan yang cukup bagus dok dari Mbak Gita, usia 30 tahun dari Balikpapan dengan kanker tiroid. Nah dok, apakah pengidap atau pasien dengan kanker tiroid saat melahirkan nantinya harus dengan tindakan sesar? Dan amankah levotiroxin dikombin dengan vitamin-vitamin dengan ibu hamil? Mungkin bisa diperjelas dok, tadi kan sudah sedikit disinggung. Kalau melahirkan nggak ada indikasi tertentu ya. Jadi misalnya sesar atau normal itu pasien hipo atau hiper itu bisa sesar atau normal itu tergantung indikasi dokter lainnya. Misalnya ada memang yang mengharuskan sesar gitu. Tapi untuk tiroidnya sendiri atau riwayat CA tiroid tidak ada indikasi yang mengenai cara persalinannya. Jadi nggak masalah sih. Kalau misalnya normal pun boleh, persalinan normal. Apabila nggak ada indikasi. Iya, berarti kalau memang nggak ada hal-hal klinis yang mengkhawatirkan, bisa normal aja ya dok ya? Iya, sebenarnya bisa. Oke. Nah, tadi juga dokter sempat menyinggung tentang preeklamsia ya dok ya. Saya sebetulnya juga punya riwayat dulu yang kehamilan pertama preeklamsia. Nah itu akhirnya yang menyebabkan saya disesar. Nah apakah itu juga berhubungan dok dengan kanker tiroid atau riwayat kanker tiroid saya, ataupun mungkin teman-teman dengan hipertiroid juga bertanya hal yang demikian gitu dok? Ya, apabila yang tadi kalau TSH pada sebelum hamil lebih dari 2,5, resiko-resiko kayak keguguran, preeklamsia itu akan meningkat. Jadi memang sepanjang hamil yang saya bilang harus dipantau. Awalnya trimester 1 tiap bulan, terus tiap trimester sekali. Trimester 2, 3 sekali-sekali. Apakah sudah mencapai target? Karena kalau belum mencapai target, obatnya belum pas, ya preeklamsia itu bisa saja terjadi.
Oke. Berarti yang sebetulnya kata kuncinya itu adalah target dari TSH dan FT4-nya itu ya, Iya, Dok ya? iya. Dengan obatnya kan memang kita coba-coba kan, nanti Mm-mm. sampai mencapai dosis yang tepat sekali. Oke, oke, Dok. Berarti udah clear ya, Dok ya. Mungkin dulunya saya juga kan kehamilan pertama di masih bingung. Dulu juga belum banyak tuh Iya, informasi tentang tiroid. Jadi ya apa percaya apa kata dokter ternyata malah preeklamsia. Jadi saya benar-benar dulu hipertiroid banget. Nah, Dok, ini ada pertanyaan, Dok, dari Ibu Vida. Dok, saya sudah operasi total tiroidektomi, hasilnya kanker tiroid, tapi tidak ablasi karena cukup dengan operasi saja. Nah, hasil lab bilang tidak usah ablasi, cukup minum levotiroxin. Tapi yang ditanyakan itu nanti apa namanya ini karena tidak usah ablasi. Nah, ini ada hubungannya dengan kehamilan atau tidak ya, Dok ya, dengan ablasi dan tidak ablasi ini. tidak ada Maksudnya, masalah kalau memang oke. dianjurkan tidak ablasi, berarti ya nggak apa-apa tidak ablasi, tapi hormon levotiroxinnya kan diminum terus sambil pantau TSH. Begitu TSH kurang dari 2,5 boleh langsung hamil, nggak usah menunggu. Kalau dengan ablasi kan dia harus menunggu kan 6 Betul. bulan baru boleh hamil. Kalau ini nggak usah menunggu, boleh langsung hamil. Oke, Jadi tapi siap, yang Dok. penting targetnya tercapai, target TSH-nya tercapai. Oke. Berarti itu ya, Dok ya. Mau ablasi atau tidak, itu kan memang rekomendasi dari dokter dilakukan aja. Yang penting target TSH tercapai ya, Dok ya. Iya, iya. Siap, siap. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Saya Mary dari Jakarta, usia 35 tahun, punya riwayat 2 kali keguguran dan 2 kali melahirkan prematur, Dok. Apakah kalau ingin program hamil lagi, wajib melakukan pemeriksaan fungsi tiroid? Karena saya belum pernah periksa fungsi tiroid sebelumnya. Wajib, wajib. Wajib, jadi karena ini faktor yang saya bilang screening semua wanita yang punya resiko. Kalau di Indonesia memang kita belum resiko semua wanita secara umum, tetapi yang memiliki targeted yang resiko tinggi, yang seperti tadi riwayat keguguran berulang, riwayat persalinan prematur, itu termasuk obes, DM, tipe 1, terus atau tinggal di area yang kurang yodium, itu termasuk yang harus kita screening, atau riwayat keluarga atau riwayat dulunya pernah dengan penyakit autoimun lainnya, itu pun harus screening TSH setiap wanita yang dengan kondisi-kondisi di atas. Gitu. Oke, siap, Dok. Berarti itu memang wajib ya, Dok ya? Iya, wajib banget. Harus dilakukan, wajib banget. Nah, itu teman-teman jadi harus mau hipertiroid, mau hipotiroid, baik itu yang belum pernah periksa ataupun yang sudah remisi pun, kalau mau promil tetap harus periksa ya, Dok ya, TSH dan FT4-nya. Iya, kurang dari 2,5 targetnya. Beda sama populasi yang nggak mau hamil. Oke. Siap-siap, Dok. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang cukup bagus. Saya sudah remisi dari hipertiroid tahun lalu. Apakah kemungkinan hipertiroid dapat muncul kembali atau tidak? Karena saya merasa ada benjolan di leher lagi. Nah, misalkan dilakukan sedang program hamil, apakah boleh dilakukan ablasi dosis ringan? Nggak boleh. Karena kan ablasi berisiko ya. Memang kita harus jarakin 6 bulan, atau kayak lebih aman memang setahun kalau memang harus ablasi. Terus gimana kalau hiper ya? Ini ya, hipertiroid ya? Hipertiroid udah remisi tapi ternyata ada benjolan lagi dan kambuh lagi gitu, Dok. Biasanya apakah kontrolnya memang kalau hipertiroid kan harus minum obat teratur ya? Apakah kontrolnya sudah teratur? Terus obatnya apakah pemeriksaan TSH dan FT4-nya sudah tercapai target? Jadi itu sih harus sampai tercapai target yang diinginkan ya. Siap, Dok. Berarti memang diobatin lagi pun tidak masalah ya, Dok ya, asalkan target dari si TSH dan FT4 itu tercapai ya, Dok ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan yang bagus. Kalau ada obatnya dia jadi ini lagi, gede lagi nanti. Oh, oke. Mungkin karena hanya obat itu ya, Dok ya. Jadi karena tidak diangkat bisa membesar ya. Bisa muncul lagi. Ya, jadi bisa membesar. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang bagus juga. Untuk penderita kanker tiroid atau pasien dengan kanker tiroid, berapa kali sih, Dok, USG yang harus dilakukan ketika kehamilan, ketika hamil, masa hamil?
Sebenarnya sama sih, sama yang tidak penderita kanker tiroid. Jadi pertama sebulan sekali sampai kehamilan 28 minggu, lalu 2 minggu sekali sampai 34-35 minggu, lalu di atas 36 minggu dan seminggu sekali. Seperti itu sih. Sebenarnya sama, tapi bedanya memang pada yang hipotiroid ya. Pada yang hipotiroid memang Kanker tiroid dengan oh ya, dengan minum obat levothyroxine itu dosis levothyroxine pada awal begitu positif ditingkatkan, langsung aja ditingkatkan jadi 9 dosis per minggu. Lalu setiap bulannya sampai 16 minggu tuh harus cek TSH. Lalu habis itu trimester 2 dan 3 masing-masing 1 kali. Memang harus kontrol. Pokoknya targetnya kurang dari 2,5 tes. Oke, Dok, siap. Berarti memang sebetulnya itu sama aja dengan yang tidak memiliki gangguan tiroid ya, Dok ya. Tetap Ya, harus kontrol kata kuncinya. Ya, Dan tapi tambah pemeriksaan tiroid aja. oke. Nah, dengan demikian berarti kan tidak hanya Oxgin aja ya, Dok ya, yang menangani pasien gangguan tiroid yang hamil ya, Dok ya. Harus dengan dokter yang lain gitu misalkan. Atau gimana, Dok? Iya, memang baiknya begitu. Tapi memang ada juga Oxgin yang memang juga memberi obat untuk tiroid sih tidak masalah. Tapi baiknya memang bekerja sama penyakit dalam, apalagi kalau riwayat CA tiroid ya, lebih baik bekerja sama sih. Oke, ya semoga saja para dokter punya satu pandangan yang sama tentang mengobati si gangguan tiroidnya di masa-masa kehamilan, Dok. Oke, Dok, ini ada yang bertanya, Dok, pertanyaan yang sebetulnya bagus, cuman mungkin kita tidak usah menyebutkan merek obatnya. Ada pertanyaan dari Sofia, 28 tahun di Batam. Dok, apa sebetulnya perbedaan antara metimazol dan PTU atau pada hipertiroid, dan itu apakah bagus untuk ibu hamil? Ya, kalau metimazol itu tidak boleh pada trimester 1 ya. Jadi sampai 16 minggu tidak boleh minum metimazol. Jadi obatnya dengan PTU saja sampai 16 minggu. Setelah 16 minggu itu bisa PTU diganti metimazol atau tetap PTU. Terus setelah lahir bayinya obatnya itu metimazol lagi. Setelah menyusui boleh metimazol lagi. Jadi metimazol nggak boleh pada trimester 1. Berarti memang aman ya, Dok, ya dikonsumsi ya, Dok, selama hamil maupun menyusui ya? Oke, siap, Dok. Berarti itu jelas banget. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Pria dengan gangguan tiroid, jika istri ingin hamil, adakah target TSHS atau FT4-nya juga, Dok? Ini pria, Dok, dengan gangguan reproduksi. Kalau mau ini istri, memang kalau pria itu tiroid juga agak mempengaruhi ya sperma, tapi memang harus analisis sperma, yang paling penting analisis sperma. Jadi ya benar-benar bisa ini, kalau bisa ya tercapai target baik pria maupun wanita. Siap. Kadar hormonnya. Oke, jadi tetap kalau ingin hamil atau promil harus periksa baik pria maupun wanita ya, Dok ya, supaya istilahnya kita sama-sama mencapai target ini gitu ya, target dari si FT4 dan TSA. Oke, Dok. Nah, Dok, ini ada tadi yang tadi metimazol sama PTU kan memang tiap bulan kalau ada perubahan dosis itu harus diperiksa selama hamil. Karena harus hati-hati sekali, kita tiroidnya nggak bisa ditekan seperti wanita yang tidak hamil, kita harus di batas atasnya. Bahkan total T4-nya boleh sampai 1,5 kali di atas normal gitu. Jadi jangan terlalu rendah. Karena bayi itu membutuhkan hormon tiroid. Jadi tiap bulan dipantau tuh hormon tiroidnya. Nggak boleh terlalu rendah, harus di batas atas atau 1,5 kali gitu. Oke, Dok. Clear kalau gitu, Dok, berarti. Dok, ini sedikit intermezzo, ada yang bilang Dokter Novi jelasinnya detail dan jelas sekali, Dokter Novi andalanku. Padahal masih banyak banget ini pertanyaannya. Saya sampai bingung menyampaikan yang mana. Terima kasih udah diundang. Iya, Dok, ini balik lagi ya, Dok ya, kita akan membahas ke pertanyaan ini, Dok. Jadi ada nyeri ketika haid, Dok. Itu bagaimana ya, Dok ya? Apakah
nih pasiennya adalah pasien kanker tiroid, Dok. Apakah ini memang berpengaruh nyerinya itu di seputar payudara dan mungkin di perut gitu. Nah, ini setiap 2 minggu menjelang menstruasi. Sebenarnya kalau nyeri haid itu bukan gejala hiper atau hipotiroid sih, tidak berpengaruh gitu. Itu memang mungkin gejala mau menstruasi memang wajar kalau rasa-rasa seperti itu, premenstrual syndrome gitu, rasanya perutnya agak nggak enak, itu wajar. Kalau memang nggak berlebihan sih nggak masalah, nggak Nggak perlu. masalah ya, Dok. Kecuali kalau nyerinya berlebihan harus tiap pemeriksaan ke dokter kandungan, misalnya apakah ada endometriosis atau kista haid. Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang bagus juga tentang KB, Dok. KB yang direkomendasikan oleh dokter itu apa ya, Dok ya? Soalnya ada yang IUD, ada yang ngomong harus cuman IUD atau ngomong KB ini aja, KB kondom. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok. Kalau yang buat penyakit gangguan tiroid itu seperti apa, Dok? Memang kalau KB yang tidak mengandung hormon, memang IUD ya, IUD yang terbaik. Tapi kalau misalnya tergantung kondisi hipo dan hipertiroidnya, sebenarnya kalau dengan pemberian obat hormon pun juga nggak terlalu masalah sih. Tapi yang terbaik memang IUD, supaya kita obat hormonnya maksudnya obat hormonnya satu aja, tiroid aja, jadi nggak dengan obat hormon lainnya. Oke. Supaya tidak mengganggu ya, Dok ya, dari kinerja obat hormon tiroid itu sendiri ya, Dok ya. Ya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Anissa di Bandung. Tadi dokter sempat menyinggung tentang resistensi insulin. Nah, sebetulnya gejalanya itu seperti apa ya, Dok ya? Dan yang bersangkutan ini pasien dengan hipotiroid atau Hashimoto. Jadi PCOS itu atau resistensi insulin sering bersamaan dengan hipotiroid. Ada yang hipotiroid saja, ada yang bersamaan. Karena memang gejala hipotiroid kan metabolismenya turun ya, jadi mudah naik berat badan, mudah makan, terjadi resistensi insulin. Kadang apabila ada keturunan juga bisa gitu. Gejalanya sebenarnya sama, mensnya juga sama-sama nggak teratur, makanya pemeriksaan awal untuk pastikan kenapa sel telur bisa nggak keluar, yaitu kita periksa TSH sama resistensi insulin. Kalau memang dia ada positif resistensi insulinnya, dengan diet, karbohidrat, olahraga teratur, terus sama turunin berat badan, targetnya 10% dari berat sampai 15% dari berat badan yang sekarang. Tapi apabila masih seperti itu sudah dijalankan belum juga teratur, yang penting tiroidnya terkontrol, obat tiroidnya harus terkontrol, sama terpaksa harus dengan obat misalnya seperti metformin atau yang menurunkan gula. Itu bisa membantu juga untuk menteraturkan haid. Jadi minum obat gula dan obat tiroid teratur. Oke. Berarti memang harus dipantau juga ya, Dok ya? Di samping si Hashimoto atau hipotiroidnya, jadi tetap si kadar gula dalam darah atau resistensi insulin ini harus dipantau dengan baik ya. Iya, jadi memang kalau diperlukan kalau memang mau program dibantu dengan obat gula, tidak masalah. Gitu. Itu bisa menurunkan juga nanti gulanya, berat badannya, jadi lebih keberhasilannya jauh meningkat untuk program hamil. Oke, Dok, tadi juga ada yang titip pertanyaan ke saya, apakah pasien hamil dengan tiroid itu aman untuk mengonsumsi obat penguat kandungan, Dok? Aman, nggak masalah sih. Pakai obat penguat kandungan. Kayak minum vitamin pun aman ya, Dok ya? Malah dianjurkan ya, Dok, atau bagaimana, Dok? Iya, dianjurkan minum vitamin. Tapi yang saya bilang agak dijarakkan aja, agak dijarakkan. Oke, jaraknya tadi ya, Dok ya, bahwasannya harus minum TSH pagi dalam perut kosong ya, Dok ya. Ya, lalu kalsium atau zat besi 4 jam setelahnya, jadi ada jaraknya. Oke, siap, Dok. Atau kalau misalkan minumnya malam hari sebelum tidur gitu, Dok, jadi yang pagi levotiroksinya atau obat tiroid, kemudian yang malam baru kalsium vitamin. Oh, nggak apa-apa ya, Dok ya? Pas habis makan siang, makan sore boleh, nggak masalah.
Oke, Dok, ini ada pertanyaan yang bagus juga tentang tiroid dan gula, Dok. Sebetulnya cek gula darah dan hormon tiroid itu normal, Dok. Cuman HI tetap tidak teratur, itu kenapa ya, Dok ya? Hmm, ya memang penyebab selain tiroid dan itu memang banyak ya penyebabnya. Itu tiroid sama resistensi insulin tuh salah satu penyebabnya, tapi ada penyebab lainnya. Karena itu harus evaluasi. Jadi pemeriksaannya seperti FSH, jadi pemeriksaan hormon dari kelenjar pituitari kan ada beberapa tuh, hormon tiroid, FSH, prolaktin, periksa prolaktin, jangan-jangan hiperprolaktin. Prolaktin itu yang menyebabkan keluarnya air susu. Kalau hiperprolaktin juga nggak ovulasi gitu. Jadi harus Dok. ada beberapa pemeriksaan hormon kelenjar pituitari itu yang perlu kita periksa. Oke, siap, Dok. Berarti udah clear ya, bahwasanya ada mungkin penyebab klinis yang lain yang harus diperiksa atau dievaluasi lebih lanjut. Nah, Dok, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, yaitu ketika orang dengan usia di atas 35 atau 4 sampai 40 tahun dengan kehamilan berisiko dan ada riwayat hipertiroid, apakah masih boleh untuk program hamil? Ini udah pernah punya anak sebenarnya 35 sampai 40 tahun riwayat hipertiroid. Iya. Boleh program hamil. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah ya, Dok ya. Asal ada pasangannya ya, Dok ya. Ya, memang di atas 35 tahun memang resiko kehamilan memang agak lebih tinggi, tapi untuk hamil nggak masalah. Asal yaitu dikontrol tiroidnya terkontrol. Nah, Dok, ini juga mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman yang tadi terlewat, Dok, tentang target TSH dan FT4 itu bisa disebutkan nggak, Dok ya, range angkanya? Karena ini masih banyak pertanyaan tentang target TSH dan FT4 untuk program hamil, Dok. Program hamil target TSH kurang dari 2,5 ya targetnya. Kalau FT4-nya, Dok? Kalau FT4 sebenarnya tidak menjadi target yang utama ya. Kalau hipertiroid itu sebenarnya kalau hipertiroid tanpa gejala itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting yang jadi guidelines-nya itu TSH. Kalau dia harus kurang dari 2,5. Oke, siap. Kalau ya. Berarti memang ini teman-teman udah dijawab sama Dokter Novi bahwasannya harus TSH itu kurang dari 2,5 atau kondisi eutiroid ya sebaiknya. Tapi kalau misalkan jadi kayak di bawah gitu ya, Dok. Kalau Dokter Aswin kemarin sih bilangnya 1/3 normal gitu. Itu bener ya, Dok ya, berarti? Ya. Kalau misalnya dia nilai TSH-nya di atas 2,5, misalnya 2,5 sampai 4, harus periksa antibodi tiroid seperti itu. Kalau itu kita harus lebih hati-hati lagi kalau memang ada antibodinya positif. Siap. Berarti pokoknya di bawah itu masih bisa untuk promil atau melanjutkan kehamilannya ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, ini kebetulan sudah tinggal 1,5 menit lagi. Ada satu pertanyaan lagi terkait dengan tiroid dengan gangguan tiroid dengan imunisasi HPV, Dok. Apakah boleh dilaksanakan? Boleh, nggak ada kaitannya. Imunisasi HPV boleh dilakukan. Dia untuk mencegah CSR dianjurkan. Dianjurkan apapun. Nah, buat yang belum menikah pun juga nggak apa-apa ya, Dok ya, datang ke Oxygen untuk cek dan melakukan imunisasi ini. Terbaiknya memang sebelum menikah, efektivitasnya jauh tinggi. Malah programnya wanita umur 10-11 tahun itu boleh melakukan vaksinasi atau belum menikah. Itu pokoknya penting sih vaksinasi HPV. Dan boleh dengan obat tiroid, nggak ada masalah. Barengan juga nggak apa-apa ya, Dok ya, berarti? Barengan nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, siap teman-teman. Nah, teman-teman pejuang tiroid, baik itu kanker tiroid, maupun hipotiroid, hipertiroid, Hashimoto, Graves, kista, struma, nodul tiroid itu masih bisa untuk program hamil. Dokter Novi tadi sudah menjelaskan secara detail lengkap
Nah, ini akan live chat-nya akan kita save, dan terima kasih Dokter Novi sudah bergabung di acara live chat Pita Tosca. Semoga sehat selalu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Dokter Novi. Terima kasih, Mbak. Ya, jangan lupa periksa layar Anda.